Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya sahabat online Min1 Sukoharjo TV? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan terus semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Tak lupa, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa di Min1 Sukoharjo TV kali ini. Dan tak lupa juga, mari kita sanjungkan salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, kepada tauladan kita, kepada panutan terbaik kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah berjuang membawa agama Islam ini menjadi agama yang penuh kemuliaan, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat online Min1 Sukoharjo TV yang dirahmati Allah, perkenankanlah nama saya Bu Desti. Kali ini saya sebagai host pada acara Dialog Ramadan bersama Min1 Sukoharjo TV. Kali ini saya bersama Ibu Irma Nurlaila Arianti SAG MSI selaku Kepala Min1 Sukoharjo. Selamat datang Ibu di Dialog Ramadan bersama Min1 Sukoharjo TV. Diagram ini itu adalah salah satu acara di Min1 Sukoharjo TV yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soleh-solehah Min1 Sukoharjo terkait dengan Ramadan. Ternyata soleh-solehah kita itu banyak sekali menyimpan pertanyaan, Bu. Jadi kemarin itu banyak sekali yang bertanya kepada kita, mengumpulkan pertanyaan, tapi karena saking banyaknya, kita tidak bisa menjawab satu persatu. Kesempatan kali ini kita akan menjawab 3. Ya. Jadi mohon izin Ibu, mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan dari soleh-solehah kita. Semoga dengan ini mereka akan lebih jelas dan lebih bersemangat dalam beribadah. Oke. Sahabat online Min1 Sukoharjo TV, kita mulai ya dengan pertanyaan yang pertama dari soleh-solehah kita. Kita simak dulu videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afkar Hawas Ari, kelas 5A. Saya ingin bertanya, mengapa puasa hukumnya wajib sedangkan sholat tarawih hukumnya sunnah? Dan jelaskan manfaat atau hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama bisa dijawab dahulu. Ya. Pertanyaan dari Ananda, siapa ya tadi namanya? Dari Ananda Fawas. Fawas kelas 5A. Iya, dari Ananda Fawas tadi menanyakan bahwa mengapa puasa hukumnya wajib, sedangkan untuk tarawih hukumnya sunnah. Ya, memang biasanya di bulan Ramadan kita kan diperintahkan untuk puasa dan setiap malam melaksanakan sholat tarawih. Banyak yang bingung, Bu, sholat tarawih itu wajib atau tidak? Nah, begini ya, jawabannya kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang mestinya kalau kelas 5 sudah hafal ya. Sudah hafal bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di pelajaran fikih khususnya sudah dijelaskan ya sama Bapak guru atau Ibu guru yang mengajar di kelas bahwa di mana Allah memerintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi jika di bulan Ramadan ini tidak bisa melaksanakan puasa, maka harus mengganti di hari yang lain gitu. Tetapi kalau untuk tarawih, hukumnya wajib nggak ya Bu? Nah, kita berbondong-bondong ke masjid. Nah, sebenarnya untuk sholat tarawih itu hukumnya sunnah Bu. Jadi bukan wajib, tetapi memang dianjurkan, jadi supaya
satu mungkin untuk syiar ya, syiar anak-anak kecil, ayo kita sholat ke masjid gitu ya, itu untuk syiar. Walaupun sebenarnya itu hukumnya sunnah dan bisa dilaksanakan di rumah, tidak harus di masjid terus-menerus. Tetapi memang kalau di masyarakat kita galakkan di masjid. Kalau untuk anak-anak untuk pendidikan, untuk melatih anak-anak supaya di bulan Ramadan ini lebih banyak melakukan ibadah gitu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan beliau tidak full selama 30 hari sholat di masjid untuk tarawih. Karena sholat tarawih itu kan termasuk qiyamul lail yang bisa dilaksanakan di malam hari. Jadi jikapun suatu saat badan kita mungkin merasa lelah, capek gitu, habis pelajaran di sekolah capek, malam kebetulan nggak sempat ikut taraweh di masjid, nggak masalah gitu, tidak apa-apa. Tetapi memang sebaiknya ya anak-anak bisa melaksanakan sholat tarawih. Nah, jadi sekarang Mas Fawaz sudah tahu ya hukumnya puasa wajib dan sholat tarawih itu hukumnya sunat, gitu ya Bu Desti? Ya, oke, itu pertanyaan pertama ya, Solihah. Jadi tadi sudah dijawab sama Ibu Erma terkait puasa Ramadan itu bagaimana, wajib atau enggak? Terus sholat tarawih itu hukumnya sunnah, itu apa sih? Penjelasannya bagaimana sih? Tadi udah dijelaskan ya, disimak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, kita simak lagi videonya. Kita dengarkan bersama-sama apa pertanyaan dari Solihah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha dari kelas 5A. Saya mau bertanya, kenapa sih kalau puasa harus melaksanakan sahur dan juga kalau berbuka harus memakan makanan yang manis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, Ibu, tadi dari yang kedua tadi dari Keisha. Iya, dari Keisha kelas 5 ya, kelas 5A. Luar biasa kelas 5 ini aktif-aktif sekali. Iya. Pertanyaannya bahwasanya puasa itu kenapa harus sahur? Iya. Terus kenapa kalau berbuka itu harus makan yang manis? Oh iya, begitu. Begini, karena sahur itu begitu pentingnya untuk energi kita. Walaupun sahur itu juga hukumnya nggak wajib, tetapi memang dianjurkan untuk sahur. Karena apa? Jika contohnya kita tidak sahur, maka siangnya lemes, energinya habis, gitu. Maka dianjurkan untuk sahur. Maka adik-adik, anak-anak yang suka males bangun, ogah-ogahan, susah. Ketika sahur, ayo sahur, nggak apa-apa. Sahurnya males Bu, minum aja, minum susu, nggak apa-apa, atau makan secukupnya. Yang penting nggak usah terlalu kenyang. Kemudian habis sahur diusahakan sholat subuh ke masjid dan tidak tidur lagi supaya nggak lemas. Kalau lemas akhirnya berangkat sekolah jadi ogah-ogahan, begitu ya. Kemudian untuk yang sahur kenapa yang manis? Karena yang berbuka. Oh ya, maaf keliru ya. Berbuka kenapa yang manis? Karena Nabi Muhammad kan juga pernah bersabda, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu itu pernah berkata itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyukai, ketika berbuka itu menyukai yang manis dan dingin, ya, makanan yang manis dan dingin. Wah, anak-anak seneng ini mesti es. Nggak harus seperti itu. Jadi maksudnya bukan yang panas ataupun yang gitu ya. Jadi manis itu tujuannya apa? Supaya lebih energi kita yang selama satu hari itu habis. Jadi ketika ada masuk manis itu kan glukosa ya, mengandung kadar glukosa, maka segera menstabilkan kondisi tubuh kita, begitu anak-anak. Jadi sebenarnya perintah agama itu jika dihubungkan dengan kesehatan sangat bagus. Iya. Jadi sejak tahu bahwa ternyata sahur itu bagus, kemudian buka itu dengan yang manis, mari anak-anak kita laksanakan. Kalau sahur mari sahur, jangan malas-malas lagi ya, segera bangun. Kemudian kalau untuk berbuka ya diusahakan yang manis, kolak. Kalau sekarang kolak males Bu, kolak nggak seneng ya, apa yang disenangi dari manis-manis itu? Kurma atau mungkin teh manis gitu. Ya gitu ya Bu Desti. Tapi jangan kebanyakan coklat ya. Oh iya betul, jangan kebanyakan, nanti kalau kebanyakan akhirnya males untuk kebanyakan gula nanti sholat, jadinya males sholat nanti. Betul ya Bu Desti. Itu pertanyaan yang kedua sudah dijawab juga sama Ibu Erma ya. Tadi untuk Keisha tadi diingat-ingat ya, tadi kenapa harus sahur
kenapa harus makan makanan yang manis. Tapi kalau kebanyakan asin boleh nggak? Nggak apa-apa. Tapi tadi kan pertanyaannya kalau makan kenapa harus manis? Itu tadi untuk mengganti energi. Energi. Itu ya. Ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga dari soleh-solihah kita. Masih ada satu lagi. Kita simak videonya dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang dari kelas 5A. Saya mau bertanya, Bu Erma, kenapa kita wajib melaksanakan puasa dan waktu kita berwudu berkumur-kumur, apakah kita batal? Tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu yang ketiga dari Ananda Lintang. Iya, Lintang kelas 5. juga. Oh, kelas 5 ini. juga. Ini Iya. luar biasa, anak-anak kelas 5 ini aktif sekali. Iya. Anak-anak kelas 5, nah Lintang ya ini tadi Iya. pertanyaannya tadi. Lintang itu kenapa kok umat muslim itu wajib melaksanakan puasa? Terus kalau kita berkumur-kumur ketika wudhu itu membatalkan puasa atau tidak? Oh iya. iya gitu ya. Jadi kalau puasa itu wajib. Kenapa? Ya itu tadi udah dijelaskan di pertanyaan pertama ya bahwa Allah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah 183, sedangkan untuk termasuk syarat kita sebagai orang muslim ya diwajibkan untuk berpuasa itu syarat sahnya puasa apa? Muslim ya kan? Muslim. Kemudian apalagi selain muslim? Kemudian sehat. Kemudian apalagi selain sehat mampu ya, tidak sakit, berakal sehat. Kemudian bagi yang berhalangan itu tidak wajib berpuasa. Contohnya apa? Sakit. Kemudian apalagi mungkin sedang perempuan yang sedang menstruasi, anak-anak yang udah besar ini yang sudah balik karena jika mengalami menstruasi maka tidak puasa terlebih dahulu, tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Iya. Kemudian ada lagi ibu hamil nggak kuat, tapi kalau kuat juga tidak masalah. Kemudian ibu-ibu menyusui itu juga diperbolehkan, ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, sedangkan kalau berkumur itu kira-kira batal nggak sih? Iya, itu. Kalau kumur itu kalau sengaja kumurnya ditelan ya batal. Tetapi kalau kumurnya ya sekedar kumur, kalau misalnya kita wudhu, kemudian kumur-kumur tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut, karena orang berpuasa itu kan mulutnya agak bau nggak enak ya. Nah itu nggak masalah, tidak apa-apa. Tapi tidak ada niatan sedikit pun untuk memasukkan ke dalam perut. Tapi kalau misalnya sengaja mau itu, hanya pengen itu, itu nggak boleh. Iya, pura minum. Nah, itu nggak boleh. Yo siapa yang pura-pura wudhu? Sering izin berwudhu, tapi terus sekaligus minum. Tapi terus, aduh lupa gitu ya. Kelas berapa itu sering dilihat itu di luar itu izin gentian itu kemana? Cuci muka Bu. Wah, itu. Tapi enggak, insya Allah soleh-soleh hamil satu Sukoharjo pinter-pinter, nggak ada yang berkumur ataupun berwudunya ada niatan untuk itu tadi ditelan gitu ya, nggak ada. Jadi kalau wudhu untuk sholat juga itu juga tidak membatalkan, tapi jangan sengaja untuk menelan ya. Nah tadi untuk kenapa puasa itu wajib, di pertanyaan yang pertama dari Fawas tadi sudah dijelaskan juga dari Bu Erma. Kalau kira-kira ketinggalan, ulangi lagi videonya atau putar lagi YouTube-nya ya. Jangan lupa ke Min1 Sukoharjo TV, terus nanti di like, di subscribe juga, terus share juga linknya ke teman-teman yang lain. Itu 3 pertanyaan sudah dijawab dari Bu Erma, tapi tenang dulu aja karena tadi banyak sekali yang bertanya. Untuk kali ini kita cukup 3 dulu saja. Soleh-solehah yang lainnya tenang ya, nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi nanti kita meminta Bu Erma lagi untuk menjawab pertanyaan dari kalian yang lainnya ya. Jadi terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan dari soleh-solehah. Penjelasannya Masya Allah ya. Ingat soleh-solehah, kita semoga kita dengan mendengarkan tadi penjelasan dari Bu Erma, kita lebih semangat lagi untuk berpuasa, lebih semangat lagi ketika sahur, terus lebih semangat lagi untuk beribadah, sholat, tadarusnya, jangan lupa, terus kita jangan lupa juga untuk menghormati orang tua kita ya. Tetap semangat, kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ditunggu ya nanti video-video selanjutnya. Jangan dikelewatan, jangan melewatkan juga ini kesempatan bulan Ramadan ini karena hanya ada 1 tahun ini sekali aja di sini. Dan ini udah mau berakhir.
kita lewatkan ini kesempatan akhir ini untuk terus beribadah, kita cari pahala sebaik-baiknya. Oke, kita kumpulkan kebaikan dan pahala untuk kita semua. Oke, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih sudah menyaksikan acara kita kali ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Desti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.